Ini adalah cerita tentang seorang wanita miskin yang hidupnya sangat menderita setelah diceraikan suaminya. Lalu dia pergi ke hutan dan bertemu dengan harimau besar. Kemudian hal tak terduga ini terjadi. Begini kisah lengkapnya. 20 tahun yang lalu, seorang bayi mungil ditemukan tergeletak di tepi jalan oleh pasangan suami istri miskin, Pak Hasan dan Bu Siti. Bayi itu tampak lemah, hanya dibungkus kain lusuh, tanpa tanda siapa orang tuanya. Pasangan itu, yang selama bertahun-tahun mendambakan anak tetapi tak pernah dikaruniai keturunan, memutuskan untuk merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Mereka memberinya nama Nadia, yang berarti harapan, karena kehadirannya membawa kebahagiaan di tengah kehidupan mereka yang sederhana. Pak Hasan bekerja sebagai buruh tani, sementara Bu Siti menjadi penjual gorengan keliling. Meski hidup serba kekurangan, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nadia. Namun, kehidupan tidak pernah mudah bagi keluarga kecil itu. Saat Nadia beranjak dewasa, kedua orang tua angkatnya jatuh sakit akibat kelelahan bekerja dan kurangnya akses kesehatan. Mereka meninggal selang beberapa tahun sebelum Nadia menikah, meninggalkan wanita itu sendirian dengan kenangan kasih sayang yang begitu mendalam. Nadia pun jatuh dalam keterpurukan dan kemiskinan seorang diri. Kini Nadia sudah menikah dengan pria bernama Rian. Setelah menikah, Nadia, seorang wanita miskin yang polos dan penuh harapan, pindah ke rumah suaminya, lebih tepatnya rumah orang tua Rian atau mertuanya. Pada awalnya, kehidupan pernikahan mereka terasa indah. Rian bersikap manis, sering mengucapkan kata-kata romantis, dan membuat Nadia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang istri baru, Nadia belajar menyesuaikan diri di rumah mertuanya. Meski ia merasa sedikit canggung, Nadia berusaha keras untuk menjadi menantu yang baik. Namun, kebahagiaan itu hanyalah fata morgana. Perlahan, sifat asli Rian mulai muncul. Malam-malam yang dulu mereka habiskan bersama penuh canda tawa berubah menjadi keheningan. Rian mulai pulang larut malam, sering dalam keadaan mabuk. Awalnya Nadia berpikir Rian hanya lelah bekerja, tetapi kenyataan yang ia temukan jauh lebih pahit. Rian ternyata kecanduan karaoke dan sering pergi ke tempat hiburan malam. Nadia kerap menemukan bau parfum wanita lain pada pakaian Rian. Bahkan ada bekas lipstik di kerah bajunya. Saat Nadia mencoba menegur, Rian dengan kasar membentaknya. "Kau ini siapa berani mengaturku? Jangan sok jadi istri baik-baik. Kau itu cuma numpang di sini." Nadia hanya bisa menangis dalam diam, merasa tidak berdaya. Yang lebih mengerikan, Rian ternyata terlilit pinjaman online sebesar miliaran rupiah akibat kecanduan judi online. Para penagih utang sering datang ke rumah, mengetuk pintu dengan kasar, mengancam akan mengambil barang-barang mereka. Bukannya menghadapi masalah, Rian malah semakin sering melarikan diri ke tempat hiburan malam, meninggalkan Nadia yang ketakutan dan malu setiap kali penagih datang. Karena Rian tidak pernah memberikan nafkah, Nadia terpaksa berjualan gorengan untuk bertahan hidup. Dengan sepeda tua yang hampir tak layak pakai, Nadia menjual gorengan dari kampung ke kampung, berusaha mencari sesuap nasi. Namun, jerih payahnya tidak pernah dihargai. Setiap kali Nadia pulang membawa sedikit uang, Rian dengan tanpa belas kasihan merampasnya. "Uang itu untukku. Aku bisa mengembalikan semuanya kalau kau mendukungku," katanya dengan nada kasar. Meskipun Nadia tahu uang itu hanya akan habis untuk berjudi. Saat Nadia mencoba menyembunyikan sebagian uangnya, Rian menemukannya dan bahkan mengancam akan menceraikannya jika ia tidak menyerahkan semuanya. Tidak jarang Rian membanting barang-barang di rumah atau memukul meja dengan keras, membuat Nadia ketakutan. Puncak penderitaan Nadia terjadi saat Rian mulai tidak peduli lagi dengan kondisinya. Nadia jatuh sakit karena terlalu lelah berjualan, tetapi Rian tidak peduli. Bahkan, dia meninggalkan Nadia sendirian di rumah tanpa makanan, pergi dengan alasan ada urusan penting, yang sebenarnya hanya alasan untuk bermain judi dan bersenang-senang dengan wanita lain. Nadia merasa hidupnya begitu hampa, tetapi ia tidak tahu kemana harus pergi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi neraka, dan suami yang seharusnya menjadi pelindungnya justru menjadi sumber penderitaannya. Dalam keputusasaan, Nadia hanya bisa berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan, meskipun ia merasa tidak ada lagi yang peduli padanya di dunia ini. Dari awal, Ibu Rian, yang bernama Bu Ratna, sudah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Nadia. Baginya, Nadia hanyalah wanita kampung miskin yang tidak pantas masuk ke dalam keluarganya. Sejak hari pertama Nadia tinggal di rumah itu,
Bu Ratna sering melontarkan sindiran pedas yang menusuk hati. "Apa yang bisa diharapkan dari wanita sepertimu? Lihat saja, kamu hanya akan jadi beban untuk anakku," katanya tanpa peduli perasaan Nadia. Setiap kali ada konflik antara Nadia dan Rian, Bu Ratna selalu menyalahkan Nadia, seolah semua kesalahan ada di pundak menantunya. Bahkan ketika Rian jelas-jelas menghabiskan uang untuk berjudi, Bu Ratna malah menuduh Nadia sebagai pihak yang menghambur-hamburkan uang, dengan alasan bahwa jualan gorengannya tidak pernah menghasilkan apa-apa. Bu Ratna sering mengumpulkan tetangga hanya untuk menggosipkan Nadia, menceritakan hal-hal buruk yang tidak pernah dilakukan oleh menantunya. Puncak kekejaman Bu Ratna terjadi saat ia secara terang-terangan menuduh Nadia berselingkuh. Hanya karena melihat Nadia berbicara dengan seorang penjual sayur di depan rumah, Bu Ratna langsung menuding Nadia tidak setia pada Rian. "Dasar perempuan tak tahu malu. Aku sudah bilang dari awal, wanita seperti kamu tidak punya harga diri," teriaknya di hadapan para tetangga, membuat Nadia merasa sangat terhina. Tidak cukup sampai di situ, Bu Ratna bahkan memaksa Nadia untuk mencuci pakaian kotor seluruh keluarga besar setiap hari dan mengurus pekerjaan rumah tanpa henti, seperti seorang pembantu tanpa bayaran. Jika pekerjaan rumah sedikit saja tidak sempurna, Bu Ratna tak segan melempar barang ke arah Nadia, termasuk piring atau gelas. Nadia sering menangis diam-diam di kamarnya yang kecil dan pengap, merenungi bagaimana hidupnya berubah menjadi neraka setelah menikah dengan Rian dan tinggal di bawah atap mertuanya. Suatu hari, seperti biasa, Nadia berjalan dari kampung ke kampung menjajakan gorengannya. Namun, tanpa sepengetahuannya, ada seorang penjual gorengan lain yang iri melihat dagangan Nadia lebih laris. Penjual itu menyusun rencana jahat untuk menghancurkan reputasi Nadia. Dia menyuruh seorang pria untuk membeli gorengan dari Nadia, lalu berpura-pura keracunan setelah memakannya. Pria itu mulai berteriak-teriak di depan banyak orang, mengatakan bahwa gorengan Nadia membuatnya sakit perut dan hampir pingsan. Kepanikan pun terjadi, dan para warga yang melihat segera berkerumun. Mereka mulai berbisik-bisik, menyalahkan Nadia tanpa mencoba mencari tahu kebenarannya. Dalam sekejap, kabar bahwa gorengan Nadia beracun menyebar ke seluruh desa, dan nama Nadia hancur. Bahkan ada warga yang merekam kejadian itu dan menyebarkannya di media sosial, membuat cerita ini viral hingga ke desa-desa lain. Setelah kejadian itu, semua orang mulai membenci Nadia. Setiap kali Nadia melewati jalanan desa, warga meludah ke tanah atau langsung menutup pintu rumah mereka. Ada yang sengaja melempar batu ke arah keranjang dagangannya, menghancurkan gorengan yang masih tersisa. Beberapa anak-anak bahkan mengejeknya sambil berteriak, "Penjual gorengan racun, jangan-jangan dia mau membunuh kita semua." Nadia mencoba menjelaskan bahwa semua itu fitnah, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Lebih buruk lagi, mertua Nadia, Bu Ratna, menggunakan kesempatan ini untuk memprovokasi Rian agar menceraikannya. "Lihatlah perempuan itu, tidak hanya memalukan keluarga kita, tapi dia juga membawa aib ke seluruh desa," katanya penuh kebencian. Akhirnya, di tengah tekanan warga dan pengaruh ibunya, Rian menceraikan Nadia tanpa ragu. Nadia diusir dari rumah tanpa membawa apapun, hanya meninggalkan kenangan pahit yang menghancurkan hatinya. Dengan langkah lunglai dan air mata yang terus mengalir, Nadia meninggalkan desa, kehilangan segalanya, nama baik, cinta, dan harapannya untuk masa depan. Setelah diusir dari rumah Rian, Nadia terpaksa hidup di jalanan tanpa tempat untuk berlindung. Malam-malamnya dihabiskan tidur di peran toko dengan tubuh menggigil kedinginan, hanya ditemani pakaian lusuh yang tidak mampu menghalau angin malam. Untuk bertahan hidup, Nadia mulai memungut sisa makanan dari tong sampah, seringkali harus berebut dengan kucing atau anjing liar. Setiap kali ia mencoba meminta belas kasihan kepada warga, mereka malah memaki atau mengusirnya. "Pergi sana, jangan mengotori tempat ini," teriak seorang ibu yang melemparkan air kotor ke arah Nadia. Bahkan ada seorang pria yang dengan sengaja menendang keranjang sampah saat Nadia sedang memungut sisa-sisa makanan, membuatnya jatuh tersungkur. Tubuhnya yang lemah seringkali diserang demam karena kekurangan gizi, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Semua pandangan yang ia terima hanyalah jijik dan penuh kebencian. Keadaan Nadia semakin memburuk ketika warga desa mulai menganggap kehadirannya sebagai ancaman. Beberapa kali Nadia mencoba mencari tempat berteduh di bawah pohon dekat pasar, tetapi warga segera mengusirnya dengan ancaman dan teriakan. Suatu hari, dalam sebuah musyawarah desa, mereka memutuskan bahwa Nadia tidak boleh lagi tinggal di desa itu. Dia membawa nasib buruk ke desa ini.
Biarkan dia pergi kemana saja, asal tidak di sini. Seru seorang warga dengan nada penuh kebencian, diikuti tepuk tangan setuju dari yang lain. Ketika kabar itu sampai ke Nadia, ia hanya bisa menangis sambil memohon, "Tolong beri saya sedikit waktu, saya tidak punya tempat lain." Namun, permohonannya tidak digubris. Seorang warga bahkan meludahi wajah Nadia sambil berkata, "Jangan pernah kembali ke desa ini lagi." Dengan tubuh yang lemah dan hati yang hancur, Nadia berjalan sendirian menuju hutan, tidak tahu bagaimana ia akan bertahan di tempat asing yang begitu sunyi. Di setiap langkahnya, air matanya terus mengalir, membawa rasa sakit dan kehancuran yang tiada akhir. Di tengah hutan yang sunyi dan penuh ancaman, Nadia hidup sendirian dengan hati yang remuk dan tubuh yang lemah. Bermodalkan sisa tenaga, ia mulai mengumpulkan ranting dan daun-daun besar untuk membuat gubuk kecil sebagai tempat berteduh. Gubuk itu jauh dari layak, bocor saat hujan, dan tidak cukup hangat untuk melindunginya dari dingin malam. Setiap malam, Nadia meringkuk di sudut gubuk, menggigil sambil menahan tangis, mengingat semua penderitaan yang telah ia lalui. Kadang-kadang ia terbangun karena suara binatang buas atau mimpi buruk yang menghantuinya. Dengan perut yang terus lapar, Nadia bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar atau berburu hewan kecil di hutan. Namun, buah-buahan itu tidak selalu tersedia, dan seringkali ia harus berjalan jauh dengan tubuh lemah, hanya untuk menemukan makanan yang bahkan tidak cukup untuk mengenyangkan dirinya. Meski begitu, Nadia tetap berusaha bertahan, meskipun hidupnya terasa seperti kutukan yang tiada akhir. Suatu hari, saat sedang mencari makanan di tepi hutan, Nadia mendengar suara rintihan lemah. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor harimau yang terluka parah terbaring di bawah pohon besar. Harimau itu tampak kelelahan, dengan luka menganga di kakinya yang mengeluarkan darah. Meski merasa takut, hati kecil Nadia tidak tega melihat makhluk itu menderita. Ia mendekat perlahan, berbicara dengan suara lembut, "Aku tidak akan menyakitimu, aku hanya ingin membantu." Dengan alat seadanya, Nadia membersihkan luka harimau itu, mengikatnya dengan sobekan kain dari bajunya sendiri. Ia bahkan membagi makanan hasil buruannya yang ia bawa untuk harimau itu, meski dirinya sendiri lapar. Harimau itu diberi nama Raja oleh Nadia. Seiring waktu, Raja, harimau besar yang dulu terluka parah, mulai menunjukkan rasa percaya kepada Nadia. Awalnya, Raja masih waspada, sering mengawasi gerak-gerik Nadia dengan mata tajam, seolah siap menyerang jika merasa terancam. Namun, kelembutan Nadia, yang selalu berbicara lembut dan merawat luka-lukanya tanpa rasa takut, perlahan-lahan meluluhkan hati Raja. Suatu hari, ketika Nadia hampir pingsan karena lapar setelah tidak menemukan buah-buahan, Raja secara mengejutkan kembali ke gubuk kecil mereka membawa seekor kelinci di mulutnya. Harimau itu menurunkannya di depan Nadia, lalu duduk seolah berkata, "Ini untukmu." Nadia menangis terseduh-seduh sambil mengelus kepala Raja. "Terima kasih, Raja. Kau lebih baik daripada semua manusia yang pernah kutemui," katanya dengan suara serak. Dalam kesedihan dan kesendiriannya, perhatian kecil dari Raja terasa seperti anugerah terbesar yang pernah ia dapatkan. Hari-hari berlalu, dan Raja semakin memperlihatkan rasa kasih sayangnya kepada Nadia. Ia mulai mengikuti Nadia kemanapun ia pergi, melindunginya dari ancaman hutan, seperti ular berbisa atau babi hutan yang mendekat. Nadia merasa Raja adalah satu-satunya makhluk yang benar-benar peduli padanya, sesuatu yang bahkan manusia tidak pernah berikan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, gubuk kecil Nadia mulai bocor. Nadia duduk menggigil sambil mencoba menahan air yang masuk, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan dingin. Melihat Nadia dalam kondisi seperti itu, Raja mendekat dan membaringkan tubuh besarnya di samping Nadia, memberikan kehangatan dengan bulunya yang tebal. Nadia menangis sambil memeluk Raja, merasa bahwa persahabatan ini lebih dalam daripada hubungan apapun yang pernah ia miliki. "Kau satu-satunya alasan aku masih bertahan hidup," bisiknya. Di hutan yang penuh bahaya dan kesepian, Raja bukan hanya teman. Ia adalah keluarga, pelindung, dan harapan terakhir Nadia untuk merasa bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Suatu pagi yang dingin, Nadia keluar dari gubuknya untuk mencari kayu bakar. Udara di hutan terasa lembab, dan hanya suara burung serta gemerisik dedaunan yang menemani langkahnya. Namun, di tengah keheningan itu, telinganya menangkap suara langkah berat di kejauhan. Nadia segera berhenti,
Jantungnya berdegup kencang saat mendengar suara manusia yang saling berbicara dengan nada keras. Perlahan, ia mendekati sumber suara dan melihat sekelompok pemburu lengkap dengan senapan dan perangkap. Mereka dengan lantang berbicara tentang mencari harimau untuk diambil kulit dan taringnya. Harimau besar itu pasti ada di sekitar sini. Kulitnya bisa dijual mahal, kata salah satu pemburu sambil menunjukkan peta area hutan. Nadia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut untuk dirinya sendiri, tetapi karena tahu raja sedang dalam bahaya besar. Dengan langkah cepat tapi senyap, Nadia kembali ke gubuknya. Raja, yang sedang beristirahat di depan gubuk, langsung mengangkat kepala begitu melihat Nadia datang tergesa-gesa. "Raja, kita harus pergi. Mereka datang untukmu," bisik Nadia sambil menarik napas gemetar. Harimau itu tampak seolah mengerti, tetapi matanya tetap penuh waspada. Nadia memutuskan membawa raja ke tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan para pemburu. Dengan tubuh kecilnya, ia membantu mengarahkan raja melewati jalur-jalur sempit di hutan, bahkan ketika duri dan semak-semak melukai tangannya. Setelah berhasil mengamankan raja, Nadia kembali ke gubuknya. Ketika Nadia sedang duduk di depan gubuk kecilnya sambil membersihkan luka di tangannya akibat duri-duri hutan, suara langkah berat terdengar lebih mendekat. Ia langsung merasa ada bahaya. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemburu itu pun muncul dari balik semak-semak, dengan senapan di tangan dan tatapan penuh ancaman. "Hei, perempuan, kami tahu kau tinggal di sini. Katakan, di mana harimau itu?" teriak salah satu dari mereka dengan suara lantang. Nadia mencoba tetap tenang meski tubuhnya gemetar ketakutan. "Saya tidak tahu apa yang kalian maksud. Saya tidak pernah melihat harimau," jawabnya dengan suara bergetar. Tapi pemburu itu tidak percaya. Salah satu dari mereka mendekat dengan wajah penuh kemarahan. "Jangan bohong. Kami tahu ada jejak harimau di sekitar sini. Jangan pikir kau bisa menyembunyikannya dari kami," bentaknya sambil mengarahkan senapan ke gubuk kecil Nadia. Nadia, yang sudah terbiasa diperlakukan kasar, tetap berdiri di depan gubuknya meski air mata mulai mengalir di pipinya. "Tolong, saya benar-benar tidak tahu," isaknya, mencoba melindungi raja tanpa mengungkapkan apapun. Namun, para pemburu tidak puas dengan jawabannya. Mereka mulai menghancurkan gubuk kecil Nadia dengan kejam, menendang tiang-tiangnya hingga roboh. Barang-barang kecil yang Nadia kumpulkan dengan susah payah untuk bertahan hidup dilempar dan dihancurkan tanpa belas kasihan. "Kami akan kembali, dan jika kami menemukan harimau itu, kau akan menyesal," ancam salah satu pemburu sebelum pergi meninggalkan Nadia yang terduduk di tanah. Nadia menangis terseduh-seduh, memeluk sisa-sisa gubuknya yang kini hanya berupa tumpukan kayu dan daun. Dalam hatinya, ia merasa hancur, tidak hanya karena kehilangan satu-satunya tempat berteduh, tetapi juga karena raja, sahabat satu-satunya, kini berada dalam bahaya yang semakin besar. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, Raja. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu," bisiknya dalam tangis yang tak kunjung reda. Raja, yang selalu mengawasi Nadia dari kejauhan, melihat bagaimana gubuk kecil sahabatnya hancur lebur oleh para pemburu. Harimau itu duduk diam di antara semak-semak. Matanya yang tajam menunjukkan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Ketika malam tiba dan hutan mulai sunyi, Raja mendekati Nadia yang terduduk lemah di antara puing-puing gubuknya. Tubuh Nadia terlihat semakin kurus, dan wajahnya yang pucat menunjukkan kelelahan luar biasa. Tanpa tempat berlindung, dingin malam semakin menusuk, membuat Nadia menggigil sambil meringkuk di bawah sisa kain lusuh yang ia miliki. Raja, dengan tubuh besarnya, berbaring di samping Nadia, mencoba memberikan kehangatan dengan bulunya. Harimau itu seolah mengerti bahwa Nadia kini benar-benar rapuh, tak lagi punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, kondisi Nadia memburuk. Tubuhnya demam, napasnya tersengal, dan ia tidak mampu lagi berdiri. Nadia hanya bisa terbaring lemah di atas dedaunan kering, tanpa ada siapapun untuk membantunya. Raja, yang melihat keadaan itu, tampak gelisah. Ia mondar-mandir di sekitar Nadia, sesekali mendengus pelan seolah berusaha membangunkan sahabatnya. Akhirnya, dengan naluri yang kuat, Raja meninggalkan tempat itu dan berlari menuju sungai terdekat. Ia menunggu dengan sabar di tepi sungai, dan begitu seekor ikan muncul, Raja menyelam dengan cekatan untuk menangkapnya. Dengan ikan segar di mulutnya,
Raja kembali ke Nadia. Harimau itu meletakkan ikan tersebut di dekat Nadia dan menjilat wajahnya lembut, mencoba membuat Nadia sadar. Tangisan haru Nadia akhirnya pecah saat ia melihat ikan itu. Dengan tangan yang gemetar, ia memakannya sedikit demi sedikit ikan mentah itu, meski air mata terus mengalir. Dalam keheningan malam, Raja tetap berjaga di sisi Nadia, memastikan bahwa sahabatnya tetap aman. Harimau itu tidak pernah meninggalkan Nadia, bahkan saat bahaya mengintai. Persahabatan mereka kini bukan hanya soal kasih sayang, tetapi juga soal kehidupan dan pengorbanan yang tak tergantikan. Setelah berhari-hari terbaring sakit, Nadia akhirnya mulai merasa tubuhnya sedikit membaik. Meski masih lemah, ia tahu bahwa bertahan di tempat itu hanya akan membahayakan dirinya dan Raja. Pemburu bisa datang kapan saja, dan ia tidak ingin Raja yang sudah berkali-kali menyelamatkannya menjadi korban. Dengan tekad yang tersisa, Nadia memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan semua kenangan buruk di baliknya. Raja, seperti biasa, tidak pernah meninggalkannya. Dengan langkah besar dan gerakan lincah, harimau itu memimpin jalan melalui semak-semak tebal, seolah-olah memahami bahwa mereka membutuhkan tempat yang lebih aman. Setiap langkah terasa berat bagi Nadia, tetapi melihat Raja yang terus mendampinginya memberi kekuatan untuk terus berjalan. Setelah perjalanan panjang, Raja akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi di bawah tebing tinggi, terlindung dari pandangan siapapun. Tempat itu cukup luas untuk Nadia beristirahat dengan aman, bahkan memiliki sumber air kecil di dalamnya. Namun, meski gua itu menjadi tempat perlindungan yang sempurna, rasa kesepian yang menghantui hati Nadia semakin dalam. Malam-malam di gua terasa begitu sunyi. Ia sering duduk di sudut, memeluk lututnya sambil menatap api kecil yang hampir padam. Air mata Nadia mengalir tanpa henti, membayangkan hidupnya yang dulu, saat ia masih memiliki sedikit harapan akan cinta dan keluarga, walaupun itu hanya keluarga angkat. Kini, ia merasa benar-benar terputus dari dunia manusia, hanya berteman dengan seekor harimau yang setia. Namun, bahkan di tengah kesepian itu, setiap kali Raja duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata lembut, Nadia merasa bahwa kehadiran harimau itu adalah satu-satunya alasan ia mampu bertahan, meski hatinya terus menangis dalam keheningan. Pagi itu, hutan yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi suara tangisan kecil yang terputus-putus. Raja, yang sedang berjaga di sekitar gua, langsung waspada. Harimau besar itu mendongakkan kepala, mendengar dengan saksama arah suara tersebut. Dengan langkah hati-hati, Raja mengikuti suara itu hingga menemukan seorang anak kecil yang tersesat, duduk di bawah pohon dengan tubuh gemetar. Anak itu menangis keras, wajahnya kotor oleh tanah, dan pakaiannya compang-camping karena terkena duri hutan. Raja, meski berwujud seekor harimau besar, perlahan mendekati anak itu dengan gerakan lembut agar tidak membuatnya semakin takut. Awalnya, anak itu terkejut dan hendak berlari, tetapi Raja tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Dengan langkah perlahan, Raja mulai memandu anak itu menuju gua tempat Nadia berada, seolah-olah mengerti bahwa anak itu membutuhkan pertolongan. Nadia terkejut luar biasa ketika melihat Raja datang bersama seorang anak kecil. Tubuh anak itu begitu kurus, wajahnya penuh dengan rasa takut, dan matanya terus mengawasi Raja dengan cemas. Nadia segera berlutut di depan anak itu, mencoba menenangkannya. "Jangan takut, Raja tidak akan menyakitimu. Kamu aman di sini," ucap Nadia dengan suara lembut sambil menyentuh pundak kecil anak itu. Anak itu mulai menangis lagi, kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa lega setelah akhirnya bertemu seseorang yang terlihat peduli. Nadia segera memberinya makan dari persediaan buah-buahan yang ia miliki, meski jumlahnya sangat terbatas. Saat anak itu makan dengan lahap, Nadia tak kuasa menahan air mata. Ia teringat pada dirinya sendiri yang pernah begitu lemah dan tak berdaya, seperti anak kecil ini. Di tengah-tengah hutan yang penuh ancaman, Nadia berjanji dalam hatinya untuk melindungi anak kecil ini, sama seperti Raja telah melindunginya selama ini. Persahabatan mereka bertiga kini terasa seperti takdir yang saling mempertemukan mereka di saat-saat paling sulit. Ketika akhirnya anak itu merasa cukup nyaman untuk berbicara, ia memperkenalkan dirinya sebagai Dinda. Dengan suara kecil yang masih bergetar karena ketakutan, Dinda bercerita bahwa ia berasal dari desa yang sama dengan Nadia. "Aku bermain terlalu jauh, dan aku tidak tahu jalan pulang," katanya sambil terisak. Mendengar itu, hati Nadia seketika dipenuhi campuran rasa haru dan sakit.
Desa yang dulu menjadi tempat tinggalnya kini hanya menyisakan kenangan pahit, tempat di mana ia diusir dan dihina tanpa belas kasihan. Namun, Nadia menahan air matanya agar tidak membuat Dinda semakin takut. Ia memeluk anak kecil itu dengan erat, mencoba memberikan rasa aman yang mungkin sudah lama ia sendiri lupakan. "Kamu aman di sini, Dinda. Aku akan menjaga kamu," bisik Nadia dengan suara serak. Hari-hari berikutnya, Nadia berusaha sekuat tenaga untuk merawat Dinda meskipun ia sendiri hidup dalam keterbatasan. Ia berbagi setiap potong buah yang berhasil ia kumpulkan, meskipun itu berarti ia harus menahan rasa lapar lebih lama. Ketika malam tiba, Raja selalu berjaga di sekitar gua, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Dinda, yang awalnya takut pada harimau besar itu, perlahan mulai mempercayainya. Suatu malam, saat angin dingin berhembus kencang, Nadia mendapati Dinda terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Nadia segera memeluk Dinda erat, membisikkan kata-kata lembut untuk menenangkan hatinya. Namun, di balik kata-kata itu, Nadia tak kuasa menahan air mata yang terus mengalir. Baginya, Dinda adalah pengingat nyata tentang hidupnya yang dulu, penuh rasa sakit dan kesendirian. Namun, di tengah kesulitan itu, Nadia merasakan sebuah tujuan baru, membuat Dinda merasa dicintai dan aman, sesuatu yang Nadia sendiri tak pernah rasakan dari orang-orang di desanya. Persahabatan antara mereka bertiga, Nadia, Dinda, dan Raja, menjadi satu-satunya sinar kecil di tengah gelapnya kehidupan mereka di hutan. Setelah beberapa hari menjaga Dinda di hutan, Nadia menyadari bahwa anak kecil itu tidak bisa terus tinggal bersamanya. Meski hatinya berat, ia tahu bahwa Dinda membutuhkan keluarganya. Dengan tekad yang penuh dilema, Nadia memutuskan untuk mengantar Dinda kembali ke desanya. Ia tahu risikonya. Warga desa pasti akan menyambutnya dengan hinaan dan kemarahan, seperti yang selalu mereka lakukan. Namun, Nadia tidak peduli. "Aku akan mengantar kamu pulang, Dinda. Apapun yang terjadi, jangan takut. Aku ada di sini," ujar Nadia dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan ketakutannya sendiri. Dengan Dinda yang berpegangan erat di tangannya, Nadia mulai berjalan menuju desa, diikuti Raja yang selalu setia menjaga mereka dari belakang. Saat mereka tiba di tepi desa, keberadaan Nadia bersama harimau besar segera menarik perhatian warga. Teriakan panik dan ketakutan langsung terdengar dari berbagai arah. "Itu Nadia. Dia kembali dengan harimau buas," teriak seorang pria sambil berlari ketakutan. Dalam hitungan menit, kerumunan warga berkumpul dengan wajah penuh kebencian. Beberapa membawa tongkat dan batu, bersiap untuk mengusirnya. "Pergi dari sini, Nadia. Kau hanya membawa malapetaka," teriak seorang wanita dengan nada penuh kemarahan. Dinda, yang bersembunyi di belakang Nadia, mulai menangis ketakutan. "Jangan sakiti Kak Nadia. Dia menyelamatkanku," seru Dinda. Namun suaranya tenggelam di tengah kekacauan. Nadia hanya bisa berdiri di sana, tubuhnya gemetar, menghadapi tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang dulu pernah ia sebut tetangga. Meski air mata mengalir deras di wajahnya, Nadia tetap berdiri tegak, berusaha melindungi Dinda dan Raja, meskipun hatinya terasa hancur menghadapi kebencian tanpa akhir yang terus diarahkan kepadanya. Di tengah kerumunan warga yang marah, seorang pria tua memperhatikan Dinda dengan cermat. Pria itu tiba-tiba berteriak, "Bukankah itu Dinda, anak Pak Lurah?" Suasana menjadi hening sejenak, dan semua orang menatap anak kecil yang berdiri ketakutan di belakang Nadia. Mendengar namanya disebut, Dinda berlari keluar dari persembunyiannya sambil menangis. "Ayah, tolong jangan sakiti Kak Nadia," tangis Dinda dengan suara serak. Kepala desa, yang sedang berada di lokasi kejadian, segera maju ke depan kerumunan. Matanya membulat saat melihat putrinya yang sudah hilang selama berhari-hari. Namun, alih-alih langsung mendekat, ia memandang Nadia dengan penuh kecurigaan. "Apa yang kau lakukan dengan anakku? Kenapa kau kembali dengan binatang buas itu?" tanyanya dengan nada tajam, membuat hati Nadia semakin terluka. Nadia, meskipun tubuhnya gemetar, berusaha menjelaskan dengan air mata yang tak terbendung. "Saya menemukan Dinda tersesat di hutan. Saya hanya ingin mengembalikannya kepada keluarganya. Raja, dia tidak berbahaya. Dia melindungi kami sepanjang waktu," ucap Nadia dengan suara bergetar, berharap setidaknya ada satu orang yang percaya padanya. Namun, warga tetap berseru marah,
menyalahkan Nadia atas segala hal buruk yang pernah terjadi di desa mereka. Dinda, yang tak tahan lagi melihat Kak Nadia dihina, berlari memeluknya sambil berkata, "Ayah, jangan salahkan Kak Nadia. Dia menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia dan Raja, aku pasti sudah mati." Tangis Dinda menggema, membuat kepala desa mulai ragu akan semua prasangka yang ia miliki. Dengan suara berat, kepala desa akhirnya berkata, "Bawa Dinda ke sini. Aku ingin mendengar semuanya dari awal." Dalam suasana tegang itu, Nadia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan berubah, tetapi setidaknya ia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Dinda. Setelah mendengar cerita Dinda, kepala desa akhirnya memahami bahwa Nadia bukanlah ancaman seperti yang selama ini warga percayai. Dengan nada berat dan penuh penyesalan, ia berkata, "Terima kasih, Nadia, karena telah menyelamatkan anakku. Aku berutang nyawa kepadamu." Namun, ucapan itu tidak meredakan kebencian warga. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Nadia tetap pembawa sial. Dia membawa harimau ke desa, dan siapa yang tahu bencana apa yang akan datang selanjutnya. Seru seorang pria dengan nada marah, diikuti sorak setuju dari kerumunan. Nadia hanya bisa diam, menundukkan kepala sambil menahan air mata yang terus mengalir. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mengubah hati mereka. Saat kepala desa mencoba menenangkan warganya, seorang wanita dengan suara tajam memotong, "Kalau kau membiarkan Nadia tinggal, kami semua akan pergi. Pilih kami atau dia." Dinda, yang tidak tahan melihat perlakuan kejam itu, berlari memeluk kaki ayahnya sambil menangis terseduh-seduh. "Ayah, tolong jangan usir Kak Nadia. Dia baik, dia menyelamatkanku." Isaknya, suaranya pecah karena rasa sedih yang mendalam. Namun, warga tetap bergeming, dan desakan untuk mengusir Nadia semakin kuat. Dengan berat hati, kepala desa akhirnya berkata kepada Nadia, "Aku tidak bisa menentang mereka, tapi aku berjanji, aku akan membantumu. Kau tidak pantas diperlakukan seperti ini." Nadia hanya mengangguk, merasa hancur karena harus pergi lagi dari tempat yang bahkan pernah ia sebut rumah. Saat Nadia perlahan berjalan meninggalkan desa, Dinda mengejarnya, menggenggam tangannya erat-erat, seolah tidak ingin membiarkan Kak Nadia pergi. Namun, kepala desa menahan putrinya, memeluk Dinda yang menangis tanpa henti. Dari jauh, Nadia menoleh, melihat Dinda yang terus memanggil namanya, tapi ia tahu bahwa ia harus pergi, kembali ke hutan, ke tempat yang tidak pernah menolaknya. Kepala desa, yang merasa berutang budi kepada Nadia, diam-diam menyiapkan perbekalan untuknya. Dengan tangan sendiri, ia memasukkan makanan, pakaian, dan beberapa kebutuhan lain ke dalam sebuah tas besar. Saat malam tiba, ketika warga desa sudah kembali ke rumah masing-masing, kepala desa mendatangi Nadia yang duduk di pinggiran desa bersama Raja. "Nadia, aku tahu kau tidak ingin kembali ke desa, tapi setidaknya bawalah ini. Kau telah melakukan hal besar untuk keluargaku. Jangan biarkan dirimu kelaparan di hutan," ujarnya dengan nada penuh rasa bersalah. Mata Nadia memerah menahan tangis. Dengan tangan yang gemetar, ia memegang tas itu, tetapi tidak membawanya. "Terima kasih, Pak, tapi saya tidak bisa. Saya tidak pantas menerima ini," jawabnya dengan suara serak, penuh kepedihan. "Tempat saya bukan di sini, bukan di dunia manusia. Saya hanya akan membawa masalah." Kepala desa mencoba meyakinkan Nadia, tetapi hatinya sudah tertutup oleh luka-luka masa lalu yang terus menghantuinya. Dengan air mata yang mulai mengalir, Nadia membelai kepala Raja, seolah meminta kekuatan dari sahabatnya itu. "Saya lebih baik kembali ke hutan. Di sana, saya tidak perlu takut dihina, tidak perlu khawatir orang-orang membenci saya," lanjut Nadia. Suaranya terdengar lirih tetapi penuh keyakinan. Kepala desa hanya bisa menghela napas panjang, merasa tidak mampu membujuknya. Dengan langkah pelan, Nadia mulai berjalan kembali ke dalam hutan, diikuti Raja yang setia di belakangnya. Namun, kali ini, ada sedikit cahaya dalam hatinya. Meskipun dunia manusia telah membuangnya, tindakan kepala desa memberinya secercah harapan bahwa masih ada kebaikan yang tersisa. Nadia menyeka air matanya sambil berbisik kepada Raja, "Mungkin kita memang tidak punya tempat di sini, tapi setidaknya ada seseorang yang peduli." Dalam keheningan malam, mereka kembali ke kedalaman hutan, membawa harapan kecil untuk terus bertahan dalam dunia yang sering kali kejam. Hari-hari di hutan semakin berat,
terutama sejak musim kemarau melanda. Buah-buahan yang biasa Nadia dan Raja andalkan mulai menghilang, dan sungai kecil yang mereka gunakan untuk minum hampir mengering. Suatu pagi, saat Nadia terbangun dari tidurnya yang tidak nyaman, ia melihat Raja duduk diam di dekat pintu gua. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari biasanya, bulu-bulunya tidak lagi berkilau, dan gerakannya melambat. Hati Nadia mencelos. Ia segera menyadari bahwa Raja, yang biasanya selalu tangguh, mulai kehabisan tenaga. Raja berusaha keras membawakan hasil buruan kecil untuknya setiap hari, tetapi kini ia terlihat terlalu lemah bahkan untuk berjalan jauh. Dengan air mata yang menggenang, Nadia menghampiri Raja, membelai kepalanya dengan lembut. "Raja, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu juga butuh makan?" bisiknya dengan suara bergetar. Nadia teringat semua pengorbanan Raja selama ini, bagaimana harimau itu selalu melindunginya, memberikan makanan meski dirinya sendiri kelaparan, dan tidak pernah meninggalkannya sendirian di tengah kesulitan. Tangisnya pecah, dan ia memeluk tubuh Raja yang besar namun kini terasa ringkih. "Maafkan aku, Raja. Aku terlalu egois. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu juga menderita." Isaknya sambil mengusap bulu Raja yang kusam. Raja, meskipun lemah, mengangkat kepalanya dan menatap Nadia dengan mata lembut, seolah-olah ingin meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, tatapan itu justru membuat Nadia semakin sedih. Dalam pelukan Raja, Nadia berjanji, "Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini lagi. Aku akan merawatmu sampai kapanpun, meskipun aku harus memberikan seluruh hidupku untukmu." Kata-kata itu tidak hanya janji untuk Raja, tetapi juga ungkapan cinta terdalam yang ia miliki untuk satu-satunya sahabat sejatinya. Setelah lama kemarau panjang, akhirnya musim hujan tiba. Derasnya air yang turun dari langit membawa malapetaka baru bagi Nadia dan Raja. Gua kecil tempat mereka berteduh mulai tergenang. Air terus merambat naik, merendam setiap sudut yang biasa mereka gunakan untuk berlindung. Nadia mencoba sekuat tenaga mengamankan barang-barang sederhana yang ia miliki, tetapi semuanya sia-sia. "Raja, kita harus pergi sekarang," ujar Nadia dengan suara gemetar, mencoba mengatasi rasa takut yang mencekam. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda, sementara air terus naik, mengancam menelan mereka. Dengan tubuh basah kuyup, Nadia dan Raja meninggalkan gua, melangkah ke dalam hutan yang berubah menjadi lautan lumpur. Angin kencang dan suara guntur membuat perjalanan semakin sulit, tetapi Nadia terus berjalan dengan menggenggam harapan bahwa mereka akan menemukan tempat yang lebih aman. Namun, di tengah perjalanan, medan licin yang menanjak membuat Nadia kehilangan keseimbangan. Ia tergelincir dan meluncur ke arah jurang yang curam. Jeritan Nadia memecah suara hujan, tubuhnya meluncur tanpa kendali. Di saat genting itu, Raja melompat dengan cepat, mencengkram tubuh Nadia menggunakan gigi dan cakarnya. Dengan tenaga yang tersisa, harimau besar itu menarik Nadia menjauh dari jurang yang hampir menelan hidupnya. Namun, perjuangan itu tidak tanpa pengorbanan. Raja salah melangkah di atas batu licin, membuat tubuh besarnya terjatuh ke sisi yang keras. Luka besar menganga di kaki belakangnya. Darah mengalir deras bercampur dengan air hujan. Nadia terperangah. Air matanya bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. "Raja, kau terluka," teriaknya dengan penuh kepanikan. Ia memeluk Raja yang kini terengah-engah. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit. Dengan tangan gemetar, Nadia mencoba menekan luka Raja untuk menghentikan pendarahan, tetapi ia tahu keadaannya semakin memburuk. "Maafkan aku, Raja. Semua ini salahku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu," isaknya. Di tengah cuaca yang ganas, Nadia dan Raja terjebak dalam pertempuran melawan alam, berjuang untuk bertahan hidup bersama di tengah kesulitan yang semakin berat. Nadia berjuang dengan segenap tenaga untuk merawat Raja yang terluka parah. Di bawah naungan hutan yang basah dan dingin, Nadia menggunakan segala cara sederhana yang ia tahu. Ia membalut luka Raja dengan sobekan kain dari pakaiannya, membersihkannya dengan air hujan yang ia tampung di telapak tangannya. Dengan tubuh yang lemah dan gemetar karena kelelahan, Nadia mengumpulkan dedaunan untuk membuat alas bagi Raja agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah yang dingin. Namun, setiap kali ia menatap Raja, ia melihat harimau besar itu semakin kehilangan kekuatannya. Nafasnya yang biasanya kuat kini terdengar berat dan terputus-putus. "Raja, bertahanlah. Aku mohon. Aku tidak bisa kehilanganmu,"
ucap Nadia sambil menggenggam cakar raja. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa begitu tidak berdaya. Seolah-olah semua usahanya tidak pernah cukup untuk menyelamatkan satu-satunya sahabat yang selalu ada untuknya. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah turut merasakan duka yang mendalam. Raja, dengan sisa tenaganya, mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Nadia dengan mata yang lembut namun penuh kesedihan. Harimau itu mengeluarkan suara pelan, hampir seperti bisikan terakhir, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu kepada Nadia. "Tidak, Raja, jangan pergi. Aku mohon, jangan tinggalkan aku," isak Nadia sambil memeluk tubuh raja yang semakin dingin. Air mata Nadia membasahi bulu raja yang kini terlihat kusam, dan di saat itulah harimau itu menutup matanya perlahan. Nafasnya berhenti dengan damai. Raja meninggal dunia di pelukan Nadia. Dunia Nadia seolah runtuh dalam sekejap. Ia memeluk raja erat-erat, mengguncang tubuh besar itu dengan harapan bahwa ini hanyalah mimpi buruk. "Raja, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu." Tangisnya pecah di tengah kesunyian malam. Nadia merasa kehilangan segalanya. Cinta, persahabatan, dan satu-satunya makhluk yang pernah membuatnya merasa berharga. Dengan air mata yang tak kunjung reda, ia berjanji dalam hatinya untuk selalu mengingat raja sebagai sahabat sejati yang telah memberikan segalanya demi dirinya. Kehilangan raja membuat dunia Nadia terasa benar-benar kosong. Dengan tubuh lemah dan tangan yang sudah penuh luka, ia mulai menggali lubang kecil di tanah basah dengan tangannya sendiri. Setiap kali tangannya menyentuh tanah, rasa sakit di hatinya semakin menjadi. Hujan yang turun membasahi tubuhnya, tetapi Nadia tidak peduli. Ia terus menggali, sambil berbicara kepada raja seolah harimau itu masih mendengarkan. "Raja, kau sahabat terbaikku. Kau yang membuatku tetap bertahan selama ini. Tanpa kau, aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan," ujarnya. Suaranya bergetar karena menangis. Setiap kali tangannya mengangkat segenggam tanah, air matanya jatuh, bercampur dengan lumpur. Ia bekerja tanpa henti, meskipun tangannya berdarah dan tubuhnya terasa nyaris roboh. Setelah lubang itu selesai, Nadia dengan hati-hati membaringkan tubuh raja ke dalamnya. Tubuh besar harimau itu terlihat damai, seolah-olah tertidur untuk selamanya. Nadia jatuh berlutut di samping kuburan itu, menatap ke arah tanah yang kini menutupi sahabatnya. Tangisnya pecah, terdengar pilu memenuhi keheningan hutan. "Kau satu-satunya yang tidak pernah menyakitiku, tidak pernah menghakimiku. Aku harap kau tahu betapa aku mencintaimu, Raja," isaknya sambil memeluk tanah itu erat-erat. Nadia terus menangis tanpa henti, merasa kehilangan yang paling dalam yang pernah ia rasakan. Namun, di tengah kepedihan itu, Nadia mengangkat tangannya, memanjatkan doa dengan suara yang lirih tapi penuh harap. "Tuhan, jika surga itu ada, izinkan aku bertemu raja di sana. Biarkan dia bahagia dan bebas dari semua penderitaan," bisiknya dengan air mata yang terus mengalir. Meski hatinya hancur, di momen itu, Nadia merasa ada sedikit kedamaian dalam dirinya, karena ia pernah merasakan cinta sejati yang tidak pernah ia temukan dari manusia. Cinta itu ada dalam bentuk raja, sahabat terbaik yang kini telah pergi. Setelah kepergian raja, hidup Nadia terasa hampa. Setiap sudut hutan mengingatkannya pada sahabat sejatinya yang telah pergi. Ia tak mampu lagi berjalan melewati tempat-tempat yang dulu menjadi saksi persahabatannya dengan raja tanpa air mata mengalir deras. Gua yang dulu menjadi tempat perlindungannya kini terasa begitu sunyi, dan suara angin yang berhembus hanya membawa luka mendalam di hatinya. Akhirnya, dengan berat hati, Nadia memutuskan untuk meninggalkan hutan. "Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku terlalu rindu padamu, Raja," bisiknya lirih sambil menatap langit hutan untuk terakhir kalinya. Ia memutuskan kembali ke desa, meskipun ia tahu hanya hinaan dan kebencian yang menunggunya di sana. Baginya, menjadi gelandangan di desa lebih baik daripada terus-menerus tersiksa oleh kenangan yang terlalu menyakitkan. Di desa, penderitaan Nadia tak kunjung usai. Warga yang dulu mengusirnya kini memandangnya dengan tatapan penuh jijik. "Apa lagi yang kau cari di sini, Nadia? Bukankah sudah cukup kau membawa malapetaka ke desa ini?" ujar salah seorang warga dengan nada sinis. Setiap langkahnya di jalanan desa disambut dengan ejekan atau lemparan kecil dari anak-anak. Nadia hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata sambil terus berjalan tanpa arah.
Hari-harinya dipenuhi rasa lapar dan dingin. Ia tidur di sudut pasar atau di bawah pohon besar, dengan tubuh yang semakin kurus dan lemah. Namun, di tengah keputusasaan itu, takdir mulai menunjukkan jalannya. Suatu hari, seorang konglomerat dari kota bernama Pak Rahman dan istrinya Bu Mirna datang ke desa untuk memberikan bantuan amal kepada warga miskin. Saat pandangan mereka jatuh pada Nadia, sesuatu di dalam hati mereka terasa berbeda. Ada sesuatu pada wanita itu, dia mirip dengan seseorang, bisik Bu Mirna dengan mata yang berkaca-kaca. Pak Rahman mendekati Nadia yang sedang duduk di sudut jalan dengan tubuh kotor dan pakaian compang-camping. "Nak, siapa namamu? Dari mana asalmu?" tanyanya lembut. Nadia, yang merasa asing dengan perhatian seperti itu, hanya menjawab dengan suara kecil, "Saya Nadia, Pak. Saya tidak punya siapa-siapa." Pak Rahman tertegun. Ia mulai menceritakan tentang anak perempuannya yang hilang 20 tahun lalu saat masih bayi. "Dia diculik saat kami mendatangi desa ini. Kami mencarinya kemana-mana, tapi tak pernah menemukannya," katanya dengan suara bergetar. Nadia hanya mendengar dengan bingung. Tidak pernah terpikirkan bahwa cerita itu ternyata ada hubungannya dengan dirinya. Namun, semakin lama Pak Rahman memandang wajah Nadia, semakin yakin ia bahwa wanita ini adalah anaknya karena wajahnya begitu mirip dengan dirinya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, rasa penasaran Pak Rahman dan Bu Mirna tidak terbendung. Dengan penuh harapan, ia meminta Nadia untuk melakukan tes DNA. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA menunjukkan hal yang tak terbantahkan. Ternyata Nadia adalah anak kandung mereka satu-satunya yang telah hilang selama 2 dekade. Ketika kabar itu sampai ke Nadia, ia tak kuasa menahan tangis. "Apa benar ini, Pak? Saya punya orang tua?" tanya Nadia dengan suara yang hampir tidak keluar. Bu Mirna langsung memeluknya erat. Tangisnya pecah tanpa bisa dihentikan. "Kau anak kami, Nadia. Tuhan akhirnya mengembalikanmu kepada kami," ujarnya sambil menciumi wajah Nadia yang basah oleh air mata. Nadia, yang selama ini merasa tak berharga dan tak diinginkan, kini merasakan kehangatan cinta yang tulus untuk pertama kalinya. Namun, di tengah kebahagiaannya, ia tetap membawa kenangan raja di hatinya. Dalam doanya, ia berbisik, "Raja, jika kau mendengar ini, terima kasih karena membantuku bertahan sampai hari ini. Tanpa kau, aku tidak akan pernah merasakan keajaiban ini." Kini hidup Nadia berubah total dan tinggal dengan orang tua kandungnya yang kaya raya. Tetapi luka dan cinta dari masa lalunya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari siapa dirinya sekarang.